Silakan Indra. Puji Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan pada malam hari ini. Saya ajak untuk kita mau menyenangkan Tuhan, mau menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat pujian, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus, kami rindukan Engkau, Tuhan. Haleluya, kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Engkau ajaib, nama-Mu yang selalu kami sanjung. Haleluya, jadikan kami indah, Tuhan Yesus. Haleluya,
ajaib Engkau yang mulia Tuhan, namamu besar Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Dan setia, dan setia, dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Gereja Pantekosta di Indonesia dapat bertahan sampai hari ini karena ada kekuatan doa dari orang-orang percaya dan orang-orang yang ada di Gereja Pantekosta itu sendiri. Oleh sebab itu malam hari ini kita berkumpul bersama sekalipun dalam ruang virtual. Kita terus berdoa. Kita berdoa buat kebangkitan Gereja Pantekosta di Indonesia, dan kita akan berdoa buat pemimpin gereja kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya memberikan kesempatan dengan kasih Kristus yang akan berdoa untuk pemimpin gereja dan kebangkitan Gereja Pantekosta di Indonesia dengan kasih Kristus Ibu Rebeka. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami datang kembali kepadamu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami dipertemukan kembali dalam ibadah Pantekosta. Heranlah Tuhan, sampai pada pertengahan di tahun ini, Tuhan, di minggu pertama ini Tuhan, Engkau masih memimpin kami Tuhan, keberadaan kami di Gereja Pantekosta di Indonesia. Tuhan, kami merasa bangga Tuhan, kami berada di dalam lingkungan Gereja Pantekosta di Indonesia. Karena Gereja Pantekosta di Indonesia ini Tuhan, ada satu roh Allah, Roh Kudus yang bekerja pada saat awalnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang awal itu boleh terus mengawali Tuhan hingga pada saat ini. Dan juga Tuhan, biarlah Roh Kudus itu boleh melimpah terus Tuhan 2 kali ganda. Tuhan Yesus, Engkau urapi Tuhan setiap hamba-hambamu Tuhan ya Yesus, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, Tuhan, hamba-hambamu baik di pedalaman, di kota besar dan di luar negeri Tuhan. Engkau berikan urapan yang sama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua Tuhan Yesus boleh bertahan untuk menghadapi
situasi pada akhir zaman ini Tuhan. Biarlah urapan Roh Allah itu boleh senantiasa membimbing di dalam organisasi kami Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau akan senantiasa terus memimpin dan mendampingi Tuhan gereja kami Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan banyak hal-hal yang akan merintangi, tetapi kami akan menjadi kuat, teguh berdiri. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga untuk ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga jaringan yang ada, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Engkau urapi juga host yang melayani dan juga yang akan memberikan pesan sebentar untuk kami Tuhan di dalam acara pada gereja Pantai Kosta Heranlah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu kami akan terima sebentar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tangkat usia yang terawal, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin Yesus. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
kerinduanku. Amin Yesus, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Amin Yesus, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kesempatan firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Pastor Jerry Sanger, dan waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku, puji Tuhan. Senang sekali, saudara, pada malam hari ini bisa kembali bersama-sama dalam program istimewa kita, Pantai Kosta Heranlah. Dan sekalipun pada suasana yang sedikit berbeda mungkin dengan malam-malam sebelumnya, tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir di setiap keadaan dan situasi kita masing-masing. Dan percaya bahwa malam hari ini juga menjadi malam yang istimewa buat kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang di e-flyer yang diedarkan di setiap grup untuk acara kita malam hari ini, maka tema atau judul dari seri malam hari ini adalah Rehobot. Rehobot. Tapi saya tidak akan bicara spesifik tentang Rehobot dan menguraikannya secara detail. Tapi saya ingin melihat latar belakang dari kemudian muncul itu Rehobot. Nah, saya ingin mulai dengan perspektif ini, saudara, bahwa setelah sekian lama kita ada di tempat domisili kita, baik di kota atau di desa, kita masing-masing, maka kita harus mampu membangun sebuah kepercayaan diri bahwa di sanalah atau di sinilah tempat yang terbaik yang Tuhan taruh untuk kita dapat melayani di sana. Itulah tempat yang terbaik di mana Tuhan bisa secara leluasa mengerjakan rancangannya atas hidup kita. Sama halnya dengan setelah sekian lama kita melayani di sidang lokal kita masing-masing, sebagai gembala atau sebagai seorang profesional, di posisi kita hari ini, apapun juga itu, pekerjaan yang membedakan mungkin, tetapi posisimu hari ini, maka kita harus yakin bahwa itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan rancangkan buat kita, di mana Tuhan tanam kita ada di sana untuk kita melayani, kita mengerjakan tanggung jawab profesional kita, atau kita mengerjakan tanggung jawab sosial kita lainnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sangat penting bagi kita untuk memahami posisi rohani di mana Tuhan membawa. Bukankah kita berdoa, Tuhan, bawalah aku ke tempat di mana Tuhan ada. Nah, itu kira-kira yang mengawali, atau saya ingin mengawali dengan perspektif ini untuk kita memahami apa yang ingin saya tekankan pada malam hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman,
Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sini bahwa ini adalah firman Tuhan tentang atau kepada Ishak. Ketika kita melihat kehidupan Ishak di sini, atau kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan panggil Abraham dari tanah Ur Kasdim, maka Tuhan memulai dengan sebuah visi, bukan saja tentang kehidupan Abraham yang adalah ayah dari Ishak, bukan saja tentang kehidupan Ishak anaknya, atau kehidupan Yakub anak dari Ishak. Allah sedang memulai sebuah perjalanan dari visi yang besar menjadi satu bangsa yang besar. Dan itu pun tidak berhenti di sana. Karena Tuhan pun sedang memulai sebuah visi yang besar yang pada akhirnya sampai kepada pribadi Kristus dan sampai kepada kita yang disebut gereja atau orang percaya pada hari ini. Jadi ketika kita melihat picture atau gambar dari perjalanan Abraham, Ishak, dan Yakub, maka kita tidak bisa melihat itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri-sendiri, nggak bisa. Itu harus dilihat pada satu konsep yang utuh sampai kepada kehidupan gereja Tuhan hari ini. Oke. Nah, pasal 26 dalam kitab Kejadian adalah pasal yang secara detail bicara tentang kehidupan Ishak. Secara detail bicara tentang kehidupan Ishak. Dan hanya di pasal ini, pasal 26, kita akan menemukan tentang kehidupan Ishak yang mendominasi kisah di dalam pasal ini. Kita hanya akan mendapati Ishak di pasal sebelumnya, ketika Ishak berdoa untuk keluarganya. Alkitab hanya mencatat satu pasal kehidupan tentang Ishak. Kemudian ada 14 pasal tentang Abraham, dan 11 pasal tentang Yakub. Tapi tentang Ishak hanya ada di satu pasal ini, pasal 26. Ya, pasal 26. Pasal 25 anak-anak Ishak lahir, dan pasal 27 dia sudah bicara tentang kehidupan Yakub dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi pasal 26 kita bisa melihat itu seperti pasal yang hanya disisipkan, ya. Seperti pasal yang disisipkan, tapi bukan tentang itu yang saya mau tekankan di sini. Firman Tuhan datang kepada Ishak. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat itu di tempat di mana Ishak tinggal, Alkitab menceritakan sedang terjadi kekeringan. Sedang terjadi kekeringan. Lalu kemudian, karena adanya kekeringan yang panjang, maka kemudian Alkitab menceritakan Ishak coba mencari, atau pergi, bukan coba, dia pergi dengan keinginan untuk pergi ke Mesir, dengan harapan bahwa di Mesir akan ada kehidupan yang lebih prospektif, akan ada kehidupan yang lebih menjanjikan, akan ada kehidupan yang berbeda dengan tanah Kanaan di mana dia tinggal. Dan kalau kita melihat jauh sebelumnya, bahwa peristiwa ini juga pernah dilakukan oleh ayahnya kira-kira 100 tahun sebelumnya. Abraham pernah melakukan hal yang sama ketika terjadi krisis di tanah Kanaan. Abraham pergi ke Mesir, Abraham pergi ke Gerar. Jadi ketika Ishak di zamannya mengalami peristiwa yang sama, dia ingat kepada bapaknya, solusinya apa. Tapi terlalu panjang mungkin kalau kita bicara tentang itu. Tapi poin pentingnya adalah ketika Ishak terjadi kekeringan di tanah Kanaan, dia hendak pergi ke Mesir. Dia hendak pergi ke Mesir. Lalu Tuhan hentikan Ishak di Gerar. Tuhan hentikan Ishak di Gerar. Perhatikan kata Tuhan kepada Ishak.
Janganlah pergi ke Mesir, tetapi diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, saudara, teman-teman sekalian, perbedaan antara Mesir dan Kanaan adalah sebuah perbedaan yang sangat signifikan perbedaannya. Mesir di zaman itu adalah Mesir yang dikenal seperti bahasa kita hari sebagai superpower, karena di sana mereka punya sumber air, yaitu Sungai Nil, yang mensupport aktivitas agriculture-nya. Sehingga Mesir tidak mengalami kekeringan seperti di tanah Kanaan. Mesir tidak mengalami kelaparan seperti di tanah Kanaan. Ya. Nah, waktu kemudian Ishak mengalami kekeringan, dia pergi ke Mesir. Apa yang ada dalam pikiran Ishak? Dia membayangkan kehidupan di Mesir yang lebih menjanjikan, kehidupan di Mesir yang lebih prospektif, lebih bisa memberikan jaminan untuk masa depan keturunannya. Mungkin kira-kira bayangannya seperti itu. Mesir berbeda dengan Kanaan. Kenapa? Di Kanaan tidak seperti Mesir yang memiliki sungai yang besar. Tanah Kanaan memiliki sungai Yordan, tapi sungai Yordan pun sangat bergantung dari curah hujan. Jadi kehidupan pertanian di Kanaan itu bergantung dari curah hujan, ya, bergantung dari curah hujan. Artinya apa, saudara? Bahwa di tanah Kanaan ada saatnya pada waktu tidak ada hujan, maka potensial banget terjadi kekeringan. Waktu terjadi kekeringan, sungai Yordan pun tidak ada supply water atau air yang cukup. Agriculture-nya pun pasti tidak akan hidup atau mengalami kematian, kekeringan. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Mesir yang tampak mewah, tetapi Alkitab, setiap kali Alkitab bicara tentang Mesir, maka Mesir selalu menggambarkan tentang hal-hal yang negatif. Mesir selalu menggambarkan tentang dunia. Kalau kita lihat kemudian, konsep gereja, ide gereja yang adalah artinya eklesia, maka konsep awalnya adalah dipanggil keluar dari Mesir. Orang dipanggil keluar dari tanah perbudakan Mesir, dipanggil dari dunia, masuk kepada kehidupan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu konsep besarnya. Jadi Mesir sekalipun dia mewah, sekalipun nampak, terlihat, tersedia segalanya, tapi itu bukan tujuan yang sebenarnya. Itu bukan panggilan yang sebenarnya. Dan di Kanaan, itu tanah yang Tuhan siapkan buat Abraham dan keturunannya. Bahkan Tuhan menjanjikan olehmu semua negeri akan diberkati. Kenapa seperti itu? Memang karena kan hidup di Kanaan bukan hidup berharap dari sumber-sumber dunia. Karena di Kanaan harus hidup dengan iman. Kanaan adalah tempat di mana kita harus hidup dengan iman. Kanaan adalah tempat Ishak harus hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Kembali kepada kisah Ishak. Istimewa dalam waktu Ishak sedang menuju ke Mesir, dia tiba di Gerar. Tuhan hentikan dia di Gerar. Gerar letaknya, dia belum sepenuhnya ada di Mesir. Gerar letaknya ada di perbatasan. Yang kemudian kita kenal di mana orang Filistin akan tinggal di sana. Ya, Gerar ada di tanah perbatasan. Artinya bahwa Tuhan hentikan Ishak di Mesir di perbatasan di mana bau tentang Mesir sudah tercium mungkin. Kira-kira bayangannya begitu. Bau sukses, bau sejahtera, bau berkat. Mungkin ukuran dunia sudah, bahkan dia sudah bisa hampir-hampir melihat betapa hijaunya itu Mesir. Tapi Tuhan harus stop dia di sana. Tuhan harus hentikan Ishak di sana. Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapapun kita, makanya saya katakan tadi, dalam perspektif awal,
dimanapun posisi domisili kita, dimanapun posisi rohani kita, dimanapun posisi profesional kita dengan tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab sosial kita, tinggallah di sana. Bukankah kita berdoa untuk ada di posisi kita hari ini? Bukankah kita yang berhak kita meletakkan semua apa yang kita inginkan dan dapatkan pada hari ini di posisi kita hari ini? Itu yang kita minta dari Tuhan. Dan pesan rohaninya jelas. Stay, tinggallah di tempat di mana engkau ada saat ini. Memang ada saatnya Tuhan mengajar sama persis seperti Ishak. Tuhan sedang membangun satu bangsa. Tuhan sedang membangun pada visi yang besar yang akhirnya sampai kepada kita sebagai gereja Tuhan. Di mana kita harus tinggal di tempat yang kadang-kadang kita harus menghadapi fakta. Tempat itu tempat yang kering. Kanaan sedang terjadi kekeringan. Gerar masih bagian dari Kanaan. Kalau terjadi kekeringan di Kanaan, maka sangat mungkin di Gerar juga mengalami situasi sosial yang sama, situasi krisis yang sama, walaupun mungkin karena dia ada di perbatasan tidak separah di daerah yang lebih jauh dari Mesir. Tapi poin pentingnya adalah tinggal di Gerar, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Demikian dengan saya dan saudara, tinggal di tempatmu hari ini. Apapun krisismu hari ini, kita nggak tahu, kita punya konteks yang berbeda. Apapun krisismu hari ini, tinggallah di situ. Sekalipun pikiran kita sedang menggoda, menantang kita, karena mata kita mulai melihat kemewahan dan kesejahteraan untuk pilihan hidup di luar sana yang nampak lebih hebat, nampak lebih tersedia. Tapi tinggallah di tempatmu hari ini. Dan yang istimewa, kalau kita perhatikan terus dalam pembacaan ini, ayat yang ke-12, Kejadian pasal 26, dikatakan begini, akhirnya Ishak tinggal di Gerar. Dan perhatikan begini, ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bagaimana mungkin ini dapat terjadi? Rahasianya jelas. Waktu Tuhan katakan kepada Tuhan, stop Ishak di Gerar. Tuhan stop Ishak di perbatasan yang hampir-hampir dia bisa apa saya katakan tadi, dia sudah bisa mulai mencium bau Mesir. Dia sudah bisa melihat hijaunya rumput di Mesir. Tapi dia tinggal. Dan itu bicara tentang kesetiaan, ketaatan kepada perintah Allah. Dan Alkitab berkata waktu Ishak tinggal di situ, lalu dia menabur. Yang istimewa adalah waktu dia menabur di situ, Alkitab katakan begini, maka pada tahun itu juga dia diberkati 100 kali lipat. Saya nggak tahu apa yang ditabur oleh Ishak pada waktu itu. Sehingga hanya dalam waktu 1 tahun, dia bisa diberkati 100 kali lipat. Dan itu pasti tidak mungkin dapat terjadi di Mesir sekalipun. Di Mesir, yang berlaku adalah ukuran normal. Orang yang tanam tanaman tahunan, dia pasti menanam, ada berapa tahun kemudian baru berbuah, bukan? Ada tanaman yang tanaman bulanan memang, tapi itu sejenis tomat, cabai. Tapi kalau Alkitab bicara Ishak diberkati 100 kali lipat, dia tidak sedang bicara tentang tomat. Dia tidak sedang bicara tentang tanaman kecil di situ. Dan apa yang istimewanya lagi adalah Ishak, dia menabur di tanah yang kering. Ishak menabur bukan di tanah yang basah, tanah yang subur, bukan. Ishak menabur di tanah Kanaan, di tanah Gerar yang saat itu sedang terjadi krisis pangan, sedang terjadi kekeringan. Tidak ada alasan, tidak ada ukuran, tidak ada potensi yang dapat secara logis bisa kita terima dan akui bagaimana mungkin hasilnya bisa 100 kali lipat kemudian.
Tapi apa yang terjadi? Tuhan membuat tanah yang kering itu, karena ketaatan Ishak, mampu menghasilkan berkat 100 kali lipat di sana. Di tanah yang kering. Dan bukan mungkin lagi, itulah yang dimaksud dengan Mazmur pasal 126 katakan begini. Mazmur 126 katakan begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu maksudnya. Menabur di tanah yang kering. Menabur dengan iman. Nggak ada ukuran rasional untuk bisa mendapatkan harapan di tanah yang kering, nggak ada. Tapi dia menabur. Dia menabur di situ. Dia menabur. Ada seorang yang akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan terkenal. Saya tiba-tiba ingat, cuma saya lupa persis namanya. Di Afrika ada seorang yang akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan, seorang misionari. Terjadi krisis di negara di mana dia tinggal. Nggak ada harapan apa-apa. Kering. Lalu dia tanam benih kentang di pertanian. Dia mencangkul di tanah yang kering. Dan semua orang Afrika itu tahu persis itu. Sebatas mana toleransi tanah yang mungkin untuk masih bisa menghasilkan. Nah, pada waktu hamba Tuhan yang dia orang Amerika, pada waktu dia tanam biji ini, benih ini, orang Afrika tertawa, orang-orang tertawa, tapi dia tanam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang anehnya, dalam hitungan waktu masa untuk menuai, untuk panen, itu sama sekali nggak ada terlihat di tanaman itu, ya, tidak terlihat di permukaan tanah itu ada tumbuhan yang hidup, yang sehat, nggak terlihat sama sekali. Tapi di masa panen, dia kemudian mulai menggali apa yang dia tanam. Dan yang luar biasanya, pada waktu dia mulai menggali, dia dapati hasil pertanian yang jauh lebih besar dari hasil ketika tanam di waktu musim tanam. Di tanah yang subur. Lebih besar. Dan mulai dari situ, dia dikenal, itu menjadi mujizat di daerah itu, dan dia dikenal sebagai seorang hamba Tuhan, dan dari situ pelayanannya bertumbuh. Tidak saja terjadi di zaman Ishak. Dan saya percaya bahwa kalau itu terjadi kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, maka di mana kita tinggal, pada titik krisis kita hari ini pun, saya nggak tahu, tapi tinggal di situ. Kalau itu tempat di mana Tuhan tanam untukmu berbuat, stay there, tinggal di situ, menabur. Alkitab berkata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai, orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Alkitab menjamin. Ada saatnya memang iman kita di-challenge, di Kanaan kita memang harus hidup dengan iman, nggak seperti di Mesir yang ada sungai Nil. Ya. Tapi di Kanaan kita harus hidup dengan iman dan menabur di tanah yang kering dengan iman sekalipun. Allah sanggup mengubahkan tanah yang kering dengan hasil yang luar biasa. 100 kali lipat. 100 kali lipat. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Wow. Lalu Alkitab ceritakan, Ishak pergi ke lembah Gerar. Ada lembah di sana. Dan menggali sumur di sana.
Dan hasilnya ada air yang berbual-bual di sana. Wow, dia tidak saja diberkati 100 kali lipat, tapi kemudian dia pergi menggali sumur di lembah Gerar. Sudah perhatikan dalam pemaknaan rohani. Pergi ke lembah atau lembah itu selalu bicara ke tempat yang tidak nyaman. Lembah selalu diidentikan dengan keadaan yang menurun. Kita tahu di Mazmur pasal 23 ayat 3, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, lembah air mata. Jadi lembah selalu bicara tentang keadaan di bawah, menurun. Dan di zaman itu, peternakan domba tidak seperti peternakan modern hari ini. Jadi peternak domba, gembalanya harus menuntun mencari padang rumput. Dan domba paling nggak suka kalau dibawa ke lembah. Nggak suka itu domba. Kenapa? Karena di lembah itu gelap. Di lembah itu dingin. Nggak ada domba yang suka ke lembah. Tapi yang tahu cuma gembala. Karena di dasar lembah itu selalu ada aliran air. Di dasar lembah selalu ada aliran air. Dan di dasar lembah itu ada tanaman hijau yang tumbuh di sekitar lembah. Memang keadaan yang paling kita tidak suka adalah ketika kita ada di lembah. Karena kita selalu katakan ada air mata, ada penderitaan di sana. Tetapi di dasar lembah, Tuhan tahu di dasar lembah ada arus air di sana, ada kehidupan di sana, ada rumput yang hijau di sekitar sungai yang mengalir di sana. Itu yang Mazmur pasal 1 katakan. Orang yang cinta firman Tuhan adalah orang yang tumbuh seperti pohon di tepi aliran sungai. Yang pada waktu panas terik sekalipun, dia tidak akan layu. Turun ke lembah. Ada janji itu. Oke, saya tidak bicara khusus tentang itu. Dan kalau saudara baca seterusnya, saudara akan dapat di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Perhatikan baik, Ishak diberkati bukan? Ishak diberkati. Sumur-sumurnya berbual-bual. Tapi ada yang nggak suka. Alkitab katakan nggak suka. Ada dikatakan di sini, orang Gerar itu bertengkar dengan orang-orangnya Ishak. Bertengkar. Saudara, memang di Kanaan, di tempat di mana kita ada, di tempat kita melayani, di tempat di mana Tuhan tanam kita ada, sekali lagi, adalah tempat untuk kita hidup dengan iman. Alasannya bukan karena potensi kekeringan, bukan. Karena hanya dengan iman kita bisa menjaga hubungan manis kita dengan Tuhan. Hanya dengan iman kita dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hanya dengan iman memberikan kemungkinan buat kita mengalami mujizat Tuhan. Di tempatmu. Ketika kita diberkati di lembah sekalipun, di tanah yang kering, kemudian Tuhan pulihkan. Itu bukan sorga. Belum sorga. Karena selalu aja ada orang yang nggak suka, selalu aja ada orang yang cemburu, selalu aja ada orang yang tidak nyaman. Kalau kita sedang bertumbuh, kalau kita sedang diberkati, selalu aja. But it's okay. It's okay. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Kalau kita baca seterusnya. Ayat 22. Ayat 22. Kejadian 26, ia pindah dari situ, menggali sumur yang lain lagi. Masih di Gerar, ya masih di Gerar. Ini bicara tentang prioritas, ini bicara tentang tanggung jawab. Kita nggak bicara detail, tapi dikatakan kemudian Ishak dan orang menggali sumur yang lain. Tetapi dikatakan, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Tentang sumur ini mereka tidak bertengkar.
Ada waktu, saya katakan tadi, kita diberkati, Anda diberkati, tapi ada aja lingkungan sosial kita nggak nyaman. It's okay. Tuhan akan hadir di hidup kita, memberi kita hikmat untuk mencari solusi yang lain. Di sini penting. Lalu Ishak kembali menggali sumur yang lain. Dan yang istimewa kata begini, ketika mereka menggali sumur ini, mereka tidak bertengkar. Mereka tidak bertengkar. It's okay, jangan memaksakan diri di sumur yang sebelumnya. Di sumur yang sebelumnya itu berkat berbual-bual memang. Berbual-bual. Tapi ada pertengkaran di situ. Ada pertengkaran di situ. Tapi kemudian Ishak menggali sumur yang lain. Lalu apa kata firman Tuhan? Sumur itu dinamainya Rehobot. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Haleluya, puji Tuhan. Di tempat yang kering, Tuhan katakan, diam, tinggal di sana. Apapun krisismu, tapi kalau Tuhan yang suruh diam di situ, Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Ukurannya bukan ukuran seperti Mesir, yang bergantung dalam ukuran-ukuran rasional karena ada sungai Nil. Tapi Mesir itu nampak hijau, tapi Alkitab katakan, ya, apa yang dilakukan oleh orang fasik adalah, kalau sudah baca firman Tuhan, apa yang dilakukan adalah untuk apa? Untuk atau buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita nggak bicara tentang itu, tapi perhatikan baik. Pada akhirnya ada Rehobot. Tuhan bawa kita awalnya ada di tempat yang kering, tapi karena kita taat, kita diberkati, kita taat, kita diberkati ikut Tuhan. Tapi kalau karena itu pun ada orang nggak suka, kita bertengkar di sana. Sumur yang baru, Rehobot. Rehobot. Alkitab katakan Rehobot itu ada Tuhan memberikan kelonggaran di tanah yang luas. Haleluya. Di tanah yang luas dan nggak ada pertengkaran di situ. Di tanah yang luas. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di posisimu hari ini. Jangan beranjak dari sana. Jangan tertarik dengan Mesir. Yang hari ini kita lihat Mesir, hari ini kita lihat mewah, megah. Tapi besok Alkitab katakan dia seperti lalang. Lalang memang lebih tinggi dari gandum. Nampak lalang lebih tinggi dari gandum. Tapi Alkitab katakan dia akan dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api. Jadilah gandum yang ditanam di tanah Kanaan, di tanah iman. Tinggallah di Kanaanmu. Tinggal di tanah krisismu pun hari ini. Karena Alkitab katakan tidak untuk selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Orang yang menabur sambil melinangkan air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorai. Itu janji Tuhan buat kita, dimanapun, apapun pelayananmu. Alkitab katakan bahwa memang mungkin kita harus turun ke lembah. But it's okay. Kalau memang kita harus turun ke lembah, it's okay. Orang lain takut karena gelap dan dingin. Tapi di dasar lembah ada sungai yang mengalir di sana. Ada rumput hijau di sana. It's okay. Dan Alkitab katakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayo gali sumur yang baru. Haleluya. Dan saya suka banget, Ishak menamakan tempat itu Rehobot. Tuhan memberikan kelonggaran. Artinya Tuhan memberikan keleluasaan. Tuhan memberikan tempat yang nyaman. Tempat yang tenang. Sumur yang sebelumnya berbual-bual, tapi kalau kita bertengkar di sana buat apa? Haleluya. Ada Rehobot di tempat yang lebih lega, lebih luas. Hari ini kita mungkin ada di tanah krisis kita, tapi it's okay. Yang penting kita nggak lari ke Mesir. Yang penting jangan jadi seperti orang Mesir. Ada yang memang nggak ke Mesir, tapi mentalnya kayak orang Mesir, itu masalah. Ya. Mesirnya kita nggak ke sana, tapi karakternya kita ambil, itu masalah. Makanya hari ini, saudara, jangan pergi ke Mesir. Jangan tiru karakter mereka. Apapun yang kelihatannya hari ini mereka manis.
tapi jangan ikuti mereka. Ayo tinggal di tanah krisismu, tanah kering, menaburlah di tanah kering. Kalau memang kita masih dalam masa menabur dengan melinangkan air mata, it's okay. Ada masanya kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ada berkat, ada Rehobot di tanah yang luas, longgar, kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Angkat pujian dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, takkan goyah selamanya. Jaga Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, takkan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberkati Pastor Jerry Sanger yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada pokok doa yang kedua. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara, buat pemerintah, kita berdoa buat negara, TNI, Polri, dan tim gugus tugas yang masih bekerja sampai saat ini.
Dan dengan kasih Kristus, hambanya Deker Langkai akan berdoa untuk pokok doa yang kedua ini. Dipersilakan. Kami menaikkan puji syukur, terima kasih kepada Engkau Bapa, Engkau Allah yang begitu luar biasa, Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai pada malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami pada saat malam hari ini. Kami percaya firman-Mu ini menguatkan kami. Firman-Mu ini memberikan satu kekuatan baru dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami melayani, di tengah-tengah kami mengiringi akan Engkau. Terima kasih Bapa melalui kesempatan malam yang indah ini Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya negara Republik Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tetap memberkati para pemerintah kami dalam memimpin negara kami Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan dalam hidup mereka. Tanggung jawab yang Tuhan bebankan dalam hidup mereka. Dalam mereka memimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan taruh hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan akan terus Tuhan taruh dalam hidup mereka. Dalam mereka memimpin negara kami ini Tuhan. Supaya kami boleh melihat. Negara kami boleh maju dan berkembang untuk kemuliaan akan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat khususnya Tuhan pimpinan negara kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para kabinet kerja, para legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sampai kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan kepada mereka Bapa. Dan juga kami berdoa buat TNI Polri, bahkan tim gugus tugas yang masih bekerja sampai pada saat ini. Biarlah kesehatan juga menjadi milik bagian mereka. Sebagaimana kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kesehatan dalam hidup kami, maka hal yang sama juga Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Ciptakan suasana keamanan bagi negara kami ini Bapak, sehingga tentunya kami boleh dapat lagi bebas untuk memuliakan akan nama Tuhan, beribadah, dan bahkan Tuhan melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Bencana-bencana daerah yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, kami juga berdoa, biar Engkau menghibur, memberikan kekuatan, kemampuan bagi teman-teman kami. Ada hamba-hamba Tuhan di sana, ada anak-anak Tuhan di sana. Terlebih khususnya Tuhan kepada masyarakat yang terdampak musibah. Kami berdoa Bapa Surgawi, biarlah penghiburan yang sejati Tuhan Allah beri dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kekal Engkau buat selama-lamanya. Dan juga kami berdoa buat setiap daerah-daerah yang kami tempati, khususnya Tuhan dalam pelayanan kami masing-masing. Juga kami berdoa biar Engkau juga memberikan keamanan di dalamnya sehingga kami boleh dapat lagi melayani, bahkan kami dapat beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu, kekal Engkau buat selama-lamanya. Sekali lagi Bapa kami berdoa buat seluruh teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga memakai dengan luar biasa, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan percayakan melayani Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan, untuk dapat beribadah, untuk dapat menyenangkan hati daripada Tuhan. Apatah lagi untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu kadang terlami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam ini kita bersyukur kita sudah berkumpul bersama. Kita tiba pada penghujung acara kegiatan kita di Pantai Kosta. Heranlah. Kita percaya Tuhan memberkati kita semua, dan saya mempersilakan kepada Bapak Pendeta Franky Rewa untuk menutup kegiatan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena acara ini sudah berlangsung dengan baik. Kami menemukan remah dari pemberitaan firman Tuhan tadi, bahwasanya kami harus stay di tempat di mana Tuhan tahan kami, di mana Tuhan tempatkan kami, walau itu di tempat yang kering kerontang sekalipun. Tapi Tuhan selalu punya cara bikin mujizat, melakukan keajaiban. Ternyata di tempat yang paling kering ada hasil 100 kali lipat. Berkat Tuhan dahsyat, Tuhan mampu beri kepada orang yang mau tinggal dalam kehendak Allah, yang mau diam di dalam waktu, kondisi, tempat yang Tuhan telah tetapkan. Bahkan ada berkat plus di situ. Di lembah, ternyata ada mata air. Di lembah itu, di lembah Gerar, ternyata ada rumput hijau. Ada kehidupan yang luar biasa. Dan di situ ada Rehobot, ada sumur baru yang menakjubkan, yang berlimpah-limpah, sumur baru yang membawa kehidupan baru. Dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Semua pemirsa yang sudah mendengarkan firman, telah berdoa, menyanyi, menyembah, dan bersyukur bersama, memuji Tuhan bersama, dapat berkat besar, dapat mujizat hebat,
dapat kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan berita ini telah tiba juga di platform yang lain, di YouTube dan Facebook. Semua pendengar mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan kami berdoa hamba Tuhan yang sudah bawa firman, beri beliau berkat yang paling spesial dan paling kudus, paling indah. Terpuji bagi nama Tuhan. Keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati, kami semua diberkati dengan berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat jiwani. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami doa, Tuhan yang dengar. Kami doa, Tuhan yang punya jawaban. Kami doa, kami menerima jawaban. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa haleluya. Amin. Haleluya. Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa heranlah. Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa heranlah. Ya api Pantai Costa heranlah. Pantai Costa heranlah. GPDI-mu adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. 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 Oke, puji Tuhan buat teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita akan kembali dalam program yang sama pada hari Senin yang akan datang. Kami berharap teman-teman untuk berkumpul bersama-sama, kembali bergabung di program istimewa kami di setiap weekly program, setiap Senin. Dan pasti Anda akan diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang sudah ada di ruang Zoom meeting ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih.